prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya. Ya. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Kesamaan tentang visi kita bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan-permasalahan yang masih sekarang belum tuntas. Yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal. Juli juga harapan, tetapi kalau kesepakatan kita bersama the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek dan menentukan quote and unquote katakan nunggu Godot nggak pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Nanti akan dalam sehari 2 hari ini akan ada kejutan. Pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari 2 hari. Jangan-jangan besok sudah terjadi. Dulunya Jawa, Mas. Sudah ada belum ada clue. Ciri-cirinya Pak. Belum ada clue. Makanya itulah bagian dari dinamika dan nanti bukan ada namanya moment of surprise. Cawapres itu sudah kita putuskan di tim 8 jadi satu nama, iya. Dan kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh, nanti ke Presiden PKS dan Habib Salim. Kapan diumumkannya itu hasil konsultasi Mas Anies kepada ketiga petinggi parpol tersebut. Jadi hasil yang sudah kita lakukan jadi mengerucut satu nama dan kemudian Mas Anies melakukan laporan kepada ketua-ketua partai. Kapan kita umumkan? Nanti kita rapatkan habis ini kapan Mas Anies akan umumkan itu ke publik. Timelinenya, deadline waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juli. Paling lambat deklarasinya. Tapi satu namanya sudah. Itulah Mas Anies kemarin dan tim ke Pacitan menyampaikan kepada Mas AHY dan Pak SBY, tadi ke Pak Surya Paloh, dan ya kita tunggulah kapan akan diumumkan ini ke publik. Dari dua ketua umum itu gimana Mas Yudha? Apakah sudah menyetujui sementara ini atau ada dinamika yang masih terjadi? Prinsipnya kan terpulang ke Mas Anies. Dari awal mendeklarasikan Mas Anies, memberi kebebasan Mas Anies untuk menentukan calon wakil presiden pilihan Mas Anies. Tidak ada masalah, oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan oleh Mas Anies kepada ketua umum partai. Bang Willy, tadi yang satu nama untuk cawapres itu apakah dari kalangan internal koalisi atau profesional atau di luar dari koalisi? Ya nanti kita intip kantong Mas Anies saja. Enggak. Iya. Ya kami bersepakat biar Mas Anies ya. Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Gelora Bung Karno Jakarta jadi saksi deklarasi cawapres. Dikutip dari okflores.com Jakarta, Willy Aditya selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mengungkapkan bahwa pengumuman mengenai calon wakil presiden cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP pada pemilihan presiden Pilpres 2024 akan segera dilakukan, melansir pikiranrakyat.id Sabtu 3 Juni 2023. Dia mengatakan tim 8 telah memilih nama yang akan menjadi pasangan mantan gubernur Jakarta tersebut. Cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Kemarin Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono, tutur dia di kantor DPP Nasdem Jakarta Jumat 2 Juni 2023. Hal tersebut, kata dia, dilaporkan Anies Baswedan ke para petinggi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Willy lantas mengungkap tenggat deklarasi Cawapres mendamping Anies.
Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno GBK, tutur dia menegaskan. Kendati demikian, dia tak menyebut kandidat capres tersebut dari internal atau eksternal koalisi. Tim 8 terdiri dari Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang merupakan perwakilan Partai Nasdem, Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzamil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sedangkan Partai Demokrat diwakili Teuku Rifki Harsha dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Adapun perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Sosok yang cocok dampingi Anies Baswedan, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko mengungkapkan, ada sejumlah nama yang cocok untuk mendampingi Anies. Melansir pikiranrakyat.id Sabtu 3 Juni 2023. Dia bahkan menyebut 3 nama. Ketiga nama tersebut yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa. Sosok tersebut menurutnya memiliki basis massa yang cukup kuat. Selain itu, dia menilai ketiganya merupakan sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi Anies. Anies Baswedan memang tidak berangkat dari kekuatan kader politik. Oleh karena itu, untuk kemudian menjadi kuat, ia harus didampingi oleh sosok yang berbasis organisasi massa. Tuturnya belum lama ini. Willy Aditya selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mengungkapkan bahwa pengumuman mengenai calon wakil presiden cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP pada pemilihan presiden Pilpres 2024 akan segera dilakukan, melansir pikiranrakyat.id Sabtu 3 Juni 2023. Kendati demikian, dia tak menyebut kandidat capres tersebut dari internal atau eksternal koalisi. Tim 8 terdiri dari Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang merupakan perwakilan Partai Nasdem, Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzamil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sedangkan Partai Demokrat diwakili Teuku Rifki Harsha dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Adapun perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Sosok yang cocok dampingi Anies Baswedan, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko mengungkapkan, ada sejumlah nama yang cocok untuk mendampingi Anies. Melansir pikiranrakyat.id Sabtu 3 Juni 2023. Dia bahkan menyebut 3 nama. Ketiga nama tersebut yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa.